mirip di sini, harga akan dibanting terus-terusan misalnya. Akan dibanting terus-terusan, dan karena barangnya sudah habis di sini, dan si market maker pasti sudah tahu kan, ini bisa dia kontrol di SC sama ST, dia bisa ngambil barang lebih bawah lagi gitu. Makanya bisa sampai bawah lagi nih, bahkan di bawah SC bisa si ST yang ini ya. Bisa sampai ST. Karena dia tahu titik di mana dia bisa kontrol, dan dia tidak punya barang lagi di sini, bisa dibiarkannya aja sudah marketnya sampai kapanpun ya. Biar aja natural marketnya, makin tersiksa retail kan. Biasanya itu terjadi kalau tidak ada UA gitu ya. Tidak ada UA biasanya akan dihabiskan di AR, maka ST ini akan makin jauh ke bawah. Jadi intinya ya itu, tidak perlu yang namanya hafal-hafalan. Kita lihat aja gimana apa yang terjadi gitu ya. Kita lihat aja apa yang terjadi, kita baca intuisinya, apakah si market maker bisa jualan atau tidak gitu ya. Karena logiknya kan AR ini tinggi, bahan PS bisa habis dijual gitu ya. Maka dia tidak perlu dorong lagi sampai UA ini. UA bisa saja hilang gitu. Itu dia. Nanti karena kalau kita hafal-hafalan skematik ini, bahkan bakal banyak tidak akan cocok di market real gitu ya. Jadi kita hanya perlu melatih intuisi untuk tahu story di balik pergerakan harga itu. Gitu. Oke, itu untuk tipe 1 ya. Berikutnya itu tipe 2. Tipe 2 itu sama saja. Tipe 2 itu sama saja. Bedanya hanya kita lihat ST dan springnya ini tidak sampai ke bawah seperti ini. Tidak sampai ke bawah di sini. Tapi hanya di sini di trading range di sini saja, tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke ST atau SC, tidak mendekati lah. Bisa dibilang ini skematik 2 ini bisa dikatakan banyak juga terjadi di saham-saham Indo. Yang 2 ini banyak terjadi, skematik 2 ini terjadi karena si bandarnya atau market makernya tidak sabar, tidak sabaran untuk menunggu harga lebih bawah jatuh lagi. Dia tidak sabaran, dia main serap aja lah. Mungkin proyeknya itu sudah bisa dibilang waktunya sudah mulai habis gitu ya. Jadi dia serap saja di atas, karena dia tidak mau nunggu lebih lama lagi gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Itulah tipe 2. Namun biasanya tipe 2 ini karena dia berani serap di atas, nah ini kan serap di bawah semua. Ini kan serap di bawah dan serap di atas atau di tengah lainnya. Biasanya harga dari skematik 2 ini goreng-gorengannya, markupnya itu akan lebih jauh naik daripada si tipe 1 ini. Kenapa? Ya logiknya dia punya harga barang atas, pasti dia kan bakal jual lebih atas lagi gitu kan. Dia akan distribusikan lebih atas lagi daripada dia punya harga di bawah gitu kan. Dia akan berani lebih atas lagi karena dia berani menyerap di atas. Seperti istilah buy high, sell higher gitu lah, sell higher gitu. Makanya ini pasti lebih kuat daripada si skematik tipe 1. Itu ceritanya sama saja. Sama saja. Hanya saja penyerapannya ini yang berbeda gitu ya. Penyerapannya ini yang berbeda. Dia berani serap di sini karena mungkin dia kesabaran. Namun harganya ini akan lebih markup. Biasanya markupnya itu akan lebih kencang daripada si tipe 1 gitu ya. Di sini setelah SOS BU bisa juga di sini ini ada bisa juga yang namanya minor SOS dan BU juga ya. Itu dia sebenarnya skematik akumulasi dari Wyckoff ini. 2, 3 dan 4 tadi itu jarang di ini ya. Jarang ada di pasar Indo, tapi bisa dicek juga. Ceritanya bakal sama, bisa dicek, bisa ditanda-tandai teman-teman sendiri juga. Mana itu PS, mana itu AR bisa ditanda-tandain sendiri juga. Coba kita lihat ya contohnya ya di real market ya. Contoh real market dari tipe 1 itu ada di ini ya. Panin. Satu, coba kita tanda-tandain. Ingat skematik ini bisa lama, seringan lama terjadi ya, bisa sebentar juga. Oke. Ini kalau teman-teman bisa lihat atau Bapak Ibu bisa lihat, ini skematik tipe 1 terjadi. Bisa di sini. Di sini ada yang namanya PS.
Ini kan, kalau kita lihat di sini kita zoom ya. Ini ada volume tiba-tiba ini kan, volume besar tiba-tiba, jadi tanda volume besar tiba-tiba. Si market maker ngetes lah, apakah dia bisa tahan ini, apakah biasa dia tahan penurunan ini. Ternyata tidak, makanya harga terus jatuh. Dan di sini terjadi, saya tulis di sini dulu PS. Oke, PS. Nah, di sini ya, sampai suatu titik dia coba lagi. Di sini namanya SC, selling climax. Nah, ternyata kuat. Nah, setelah kuat pasti terjadi yang namanya auto rally ya. Nah, di sini AR. Nah, tandai aja titiknya supaya kita tahu trading range di mana. AR. Dan sini setelah AR dia jual barang di PS. Nah, mungkin dia tidak bisa jualan semua gitu kan. Makanya harga turun mendekati SC. Terjadi di sini secondary test, ditampung lagi di sini. Nah, rata-ratanya pastikan sekitaran sini 725. Beli di PS, beli di SC, rata-ratanya sekitaran di sini. Maka dia jual PS habis AR dijualnya seperempat setengah atau sebagian, dia masih untung gitu ya. Oke. Wah, kok gini ya? Tiba-tiba chartnya. Coba ulang lagi. Zoom saya tidak bisa zoom outnya. Ini ya, mana yang kita bahas. Nah, ini. Ya, ini dia. Nah, seperti saya bilang tadi kan ada volume tiba-tiba ini tiba-tiba ramai di sini. Dia coba ini dan SC AR terjadi. Sini dilakukan lagi secondary test ST. Nah, secondary test, wah euforianya mulai ada lagi kan. Dia dorong, retail juga mulai ikut, lihat volumenya itu meledak lagi kan. Meledak lagi volumenya kan. Nah, meledak lagi volumenya itu nambahnya bahwa terjadi euforia, FOMO terjadi di situ. Dia juga ikutan dorong sehingga volume besar ini menghasilkan yang namanya uptrust action, uptrust UA action terjadi di sini. Dan setelah itu sisa-sisa barang di sini pasti sudah bisa dijualnya habis. Nah, kalau teman-teman bisa lihat candle-nya itu juga menunjukkan ini. Nah, candle ini kan ini tidak terlalu kasar ya, karena dia bisa jualan setengah, makanya suntiknya tidak terlalu banyak gitu. Sedangkan ini bisa dilihat ini, jarum suntiknya ini banyak. Nah, jarum suntiknya ini banyak dilakukan AUA di sini. Naik, wah kasar jualannya nih, naik, suntik-suntiknya banyak, jarum-jarumnya banyak, itu namanya bahwa dia mau menghabiskan barangnya yang ada di PS tadi gitu. Jualannya kasar. Sekarang tiba-tiba volume yang ini kan fase A tadi. Fase A, fase B terjadi uptrust, tiba-tiba volumenya kencang juga. Kencang juga. Dan fase C apa? Volume hilang pasti kan. Setelah dia barangnya habis di PS, ya dibiarin saja. Apalagi dia punya barang bawah. Dan dia tujuannya untuk mengumpulkan barang bawah juga kan. Jadi volume hilang, volume menipis, makin sepi, terus terjadi. Terus terjadi itu, dan di sini terjadi yang namanya spring. Kita tandain dulu springnya. Spring. Sampai suatu saat terjadi yang namanya spring. Panic selling lah sini si retail. Lama kan. Volumenya juga kita lihat tadi kan ini. Volumenya juga menyepi kan. Sepi, jadi volumenya sepi, jadi rame, jadi sepi gitu. Kalau berarti sebelum sudah terjadi apa? ST, tandain aja. Jadi kita untuk nandain ini tidak perlu untuk berurutan ya. Kita lihat aja dulu polanya, bisa kita tindak tandain di mana ST-nya, mana SC-nya, tidak perlu berurutan gitu. Karena kan ini kita bisa asumsikan terjadi akumulasi. Kalau sudah terjadi, yang namanya terjadi di gambar gitu ya. Tidak bisa kita tebak gitu ya. Bisa saja PS-nya bergeser, bisa saja ST-nya bergeser gitu. Di sini, di break terjadi di sini apa spring. Ini berarti ada ST.
secondary test. Nah, secondary test yang kedua. Ada volume lagi biasanya sini. Ada volume tiba-tiba, tapi dia tidak seperti yang euforia di sini ya. Nah, dan di sinilah ada, wah tidak bisa naik lagi ini, dipikir itu udahlah, panik selling aja ya. Selling aja. Jadi yang namanya di trading range-nya itu 1, 2, 3. 2 ST, 1 AR, 1 PS. Ya, iya. Trading range-nya ini. Nah, terjadi spring, naik, dan dia melakukan tes lagi di sini. Anda lihat saja tes. Tesnya ini tidak harus selalu sampai springnya lagi ya. Bisa saja bisa terjadi lebih dari ST, bisa di sini tesnya bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini, terserah karena kita tidak tahu berapa sampai kapan, sampai berapa dia akan ngetes lagi. Jadi tidak terlalu terpaku, tidak terlalu baku lah. Kalau enaknya sih pakai ini aja, pakai Fibo aja. Pakai Fibo aja, lihat tesnya sampai berapa ya, naik, tarik. Masuk ke area ini, masuk ke area momentum, di situ berarti tesnya. Beli saja di situ. Momentum di 0,618 ya. Atau di situ, berarti di situ tesnya. Tidak terlalu terpaku di mana saja, pakai Fibo aja enak sih. Fibo udah, makanya Fibo udah powerful lah. Makanya ini saya bilang ini untuk bisa memahami ini lebih bagus market strategi diperkuat dulu gitu ya, supaya tidak terlalu terkecoh lah memahami dari Wyckoff ini. Setelah tes, ya, di sini ada LPS. LPS, tes kan LPS last point of. Nah, kalau mau masuk lagi di sini titik terakhir kita bisa masuk ya, sebelum harga digoreng-goreng. Last point of support. Di sini terjadi MOE, SOS. Ternyata terjadi di sini SOS tembus. Sign of strength. Lalu retest lagi untuk backup. Retest lagi ke sini, terjadi backup. Saja BU sama LPS samaan. Bisa saja di sini mini SOS, di sini LPS, bisa saja gitu ya. Setelah itu ya harga digoreng ke atas gitu ya. Coba kalau kita bisa ambil di bawah gitu ya, di tes ini kita ambil, kita bisa sudah sampai ke 200% gitu ya, 200% lebih. Digoreng-goreng, dan di sini terjadi buying climax lah, harga akan turun gitu ya. Berikutnya akan terjadi yang namanya schematic distribution. Distribusi tidak akan kita bahas. Itu kebalikan daripada si akumulasi. Kalau distribusi ini kan jadi ada spring, di sini nanti akan ada uptrust gitu ya. Titik-titik tertentunya itu poin itu adalah uptrust nanti. Nah, jadi targetnya sampai berapa? Nah, dalam wake off ini pasti menanyakan target kan. Tidak ada yang namanya target, tidak dijelaskan. Ya kalau mau target sih trend following aja lah. Trend following aja lah. Gini udah trend following kan udah ada garisnya udah. Trend following aja udah. Kalau udah patah ya jual. Patah trend di sini setelah terjadi LPS ini patah trend ya jual. Nah, karena kita tidak akan pernah tahu kalau akan gimana baik klimaksnya. Nah, saja kita jual di sini sudah ada 138%, nah, sudah cuan besar juga gitu ya. Itu contohnya untuk skematik tipe 1 ya. Untuk skematik tipe 2 yang tadi yang berani diserap di atas itu harganya kencang itu, kita coba lihat Antam. Antam. Ini ada gambaran saya yang sedang terjadi. Jadi ini nanti kita lihat aja di tahun depan apakah kejadian gitu ya. Lihat masa depan kalau terjadi bisa kita bahas nanti di video-video pembelajaran berikutnya ini. Nah, nah, garis-garisi itu garis-garisi saja. Nah, di sini PS, SC, AR,
sini AR, AR. Ini bukan ini AR, AR. Di sini ST, ini UA, berarti ini adalah ST-nya. Tidak salah. Ini AR, ternyata ini ya. Ini AR, ini yang namanya ST, ini yang namanya Aptras. UA, dia tes lagi di sini ST, yang saya bilang tadi kan. Nah, dia lakukan lagi tes di sini, coba lihat ya. Nah, kita coba zoom, kita tandain aja biar nampak. PS. ST, UA, di sini ST lagi, di sini ST lagi, ini ST seperti saya bilang, level 2 itu, tipe 2 itu dia berani harga serap di atas ya, makanya tidak sampai ke ST bawah ini lagi atau ke SC. Ya serap di atas bisa dibilang ya. Ya kan kita lihat bakal lebih kelihatan lagi. Nah, berarti di sini adalah ini ST lagi ya, ST di sini, astaga. Salah terus. Di sini ST lagi. Nah, baru dilakukan spring di sini, spring. King, tes, spring tes di sini, tes, tes lagi di sini, LPS, 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 SOS, SOS, BU, backup, udah terbang habis itu. Nah, bisa dilihat ya. Seperti skematik tipe 2. Tidak, saya bilang tadi kan skematik tipe 2 itu si bandar mungkin punya waktu yang lebih pendek lah ya untuk akumulasi, dia tidak sabar, makanya dia serap di bawah, di atas saja gitu. Dia tidak serap sekitaran SC sama ST. Nah, tidak saja bakal terjadi spring juga gitu ya. Springnya ada di sini. Ini ST di sini, dia tembus ST-nya terjadi spring. Nah, dia terjadi tes lagi di sini LPS dan harga naik kencang ke atas ya. Kalau coba kita ukur, biasanya ini lebih kencang daripada yang tipe 1. Sampai mana ini si Antam? Oke. Kita coba di spring tadi, mana spring di sini ya? Spring, kita coba tarik, ya kencangnya minta ampun. Lihat bisa sampai 600%-an ya. Nah, makanya kalau kita nemukan skematik tipe 2 itu bakal lebih kencang daripada skematik tipe 1. Lebih kencang. Karena apa tadi? Logiknya bandarnya berani serap di harga atas gitu ya. Coba kita lihat keadaan si Antam untuk hari ini ya. Setelah ini terjadi kan buying klimaks, udah jual aja, turun lagi kan. Untuk hari ini ya udah terlalu banyak garis-garis, kita hapus dulu ya. Supaya bisa kita lihat untuk masa sekarang. Apakah dia terjadi juga gitu. Garis dulu, tapi sudah mengerti ya terjadi di sini ya, dia berani di harga atas serap barangnya, makanya dia gitu untuk antam, ngeri 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 ngeri. Nah, ini untuk masa sekarang jadi yang namanya ya, masa sekarang saya sudah tandai juga, saya sudah lihat ini garis-garis saya buat untuk masa sekarang. Kemarin kan masa lalu ya bisa sampai 600%, masa sekarang antam juga sudah mulai membentuk yang namanya akumulasi gitu ya. Saya bilang awalan di sini adalah PS, SC, AR, ST, Aptras, ST, dan
ini. Nah, membosankan kan, seperti biasa membosankan, harga terus dibawa ke bawah, diiris pelan-pelan retailnya. Dan sekarang dia sedang ada di uptrust dan lakukan tes di sini. Lakukan tes di sini setelah terjadi spring, uptrust, terjadi spring, uptrust, hal yang melelahkan di sini, terjadi spring, dan dia sekarang lagi ngetes gitu ya. Lagi di bagian tes. Maka ini bisa kita bilang, kita tunggu saja nanti di tahun depan apakah akan kencang, minimal dia akan sampai 2.300 sampai ya. Kalau ini terjadi, wah, kita bisa disebut sebagai dukun saham lah ini. Bisa sampai segini. Bisa sampai dukun saham. Yang menarik ada lagi yang namanya ADMR ya. ADMR itu contoh yang saya bilang tadi itu di awal, bisa saja uptrust tidak terjadi ya, karena barang telah terserap semua di AP. Pak Ibu, saya bilang tadi kan, nah, bisa saja tidak ada uptrust. Kenapa? Karena AR itu melebihi si AP. Kalau di sini ya. Di sini SCAR sedang melebihi, berarti barangnya itu bisa dijual sama yang di AP ini. Nah, bisa dijual semua, likuiditasnya ada, maka bantingannya apa bisa dibilang tidak terlalu kasar. Ya udah, terjadi ini ST lagi. Dia ini tidak terjadi uptrust, cuma high, equal high aja. Equal high aja, maka kita lihat kan, nah, seperti kita bilang tadi, ST-nya bakal lebih bawah biasanya. Ya, jadi ST-nya lebih bawah di sini. ST lebih bawah di sini. Kan naik spring test, potensial LPS, SOS, sekarang dia backup terjadi hari Jumat kemarin, dia mulai digoreng-goreng gitu ya. Kemarin di backup ini kan harganya naik turun ya, itulah si market makernya itu di sinilah bagian dia terakhir ngumpulin barang, udah sebelum goreng-goreng itu ada MR. Ini contoh tidak ada uptrust ya. Ada juga MDK. Spring, PS, AR, nah, tidak ada juga ya. Jadi ingat, ini tidak hafal-hafalan, tidak ada hafal-hafalan gitu ya. Saja story-nya sudah itu aja, tahu, ngerti saja apa yang dilakukan market maker, baca saja intuisinya gitu ya. BRMS juga kemarin juga kita pernah bilang bahwa terjadi yang namanya itu kan, Wyckoff spring ya. Di sini springnya, kalau teman-teman bisa lihat, sekarang ini pasti udah ngerti setelah kita jelaskan tadi kan. Di sini yang namanya, ini namanya PS, SC, AR, ST, uptrust, ST, spring, test, LPS, sign of strength, goreng. Nah, jadi saya rasa BRMS ini akan semakin menarik. Arci lagi. Arci sudah masuk partai goreng-goreng. Contohnya, tidak perlu saya jelaskan lagi, teman-teman bisa tanda. Nah, di sini ada spring test. Ini BLPS sudah goreng lagi ke atas. Sudah tuh. Oke, teman-teman. Semoga video kita ini bisa membantu ya. Untuk UNVR, saya bilang juga ada di sini ya. Di sini yang namanya sektor kesehatan menggeliat, saham seri umat rebound. Ini kan ada videonya, ini isinya UNVR kan. Saya lihat UNVR karena ada itu. Saya bilang ada potensi bahwa dia akan rebound. Terus terjadi ST spring, sekarang dia bagian di bagian spring test ya. Jadi saya sudah mulai cicil lah di sini. Dan sampailah bahkan kencang lagi ke atas ya. Oke teman-teman, Bapak Ibu, cukup sekian mungkin penjelasan dari kita, sudah terlalu panjang saya cerita, jadi haus gitu ya. Yang suka dengan channel kita dan ingin mendukung channel kita supaya kualitasnya lebih baik lagi ke depan, baik dari segi rekaman maupun suara, bolehlah traktir kita kopi ya. Untuk linknya bisa di next slide atau bisa lihat di deskripsi. Ingat, trade-lah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu yakini gitu ya. Disclaimer, jual beli ada di Bapak Ibu sendiri ya.
Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Kalau ada pertanyaan, silakan titip pertanyaan di komen. Nanti kita bahas. Oke?